Alhamdulillah beliau adalah asatiz daripada ustadz yang ada di Al-Ihya, dan beliau juga keluaran dari Madinah, murid dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Insyaallah setelah beliau subuh akan diadakan di majlis ini kajian ilmu faraid, ilmu waris. Bapak Ibu yang berkesempatan waktu, silakan untuk menghadiri, bersifat umum. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk merapat di majlis Al-Ihya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang masih duduk berada di belakang, silakan untuk merapat ke depan. Yang di depan untuk sedikit maju agar yang di belakang bisa bersama-sama. Silakan maju dulu, kelihatan masih cawerannya. Silakan maju dulu Bapak Ibu. Ya. Kepada Al-Ustaz Al-Adil Kiai Haji Rifki Yaakob atau kita kenal dengan Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدره العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita telah membaca salawat, berzikir, bermuhasabah, dan kita masih duduk untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab nanti kita bisa duduk bareng di taman surga, bisa berjamaah kita di bawah naungan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua dalam keadaan berkah. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, dan yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangga anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam
Mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita yang mulia, Sayyidil Mursalin, Khataman Nabiyyin, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati keluarga besar Majlis Al-Ihya Insan Kamil, semoga yang berjuang di pondok pesantren dan di Majlis Al-Ihya Insan Kamil senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, sehat walafiat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Hadian, Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Syam, alhamdulillah, para asatid, para tuan guru yang hadir, seluruhnya berkah sehat, banyak rezekinya. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, dan kita masih berada di pertengahan bulan Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas Ramadan ini tentunya kita harus ada peningkatan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Tuhan karena Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Janganlah jadi hamba Ramadan karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, keutamaan, nilai pahala, kelebihannya, maka minta 11 bulan berikutnya Ramadan semua. Januari Ramadan, Februari Ramadan, Maret, April, Mei, Juni, Juli Ramadan, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember Ramadan. Nggak ada ngulangin kondangan, nggak ada arisan. Berkah malamnya qiyamul lail, tarawih berjamaah terjaga, dan puasa kita menunggu datang azan maghrib dengan penuh kebahagiaan, bukan hanya di saat berbuka, tapi nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka Nabi kita saat itu ketika naik ke atas mimbar di tangga pertama, saat itu seketika Nabi kita menjawab amin. Tangga kedua jawab amin, tangga ketiga jawab amin. Maka para sahabat pun bingung kenapa Rasulullah SAW menjawab amin padahal saat itu tidak ada yang berdoa. Maka selepas selesai khutbah, maka Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menjawab amin sampai 3 kali ketika engkau menaiki tangga dari tangga pertama, kedua dan ketiga? Maka Rasulullah memberikan jawaban kepada para sahabat, sesungguhnya ketika aku menaiki tangga yang pertama, maka Jibril turun kemudian berdoa, celakalah bagi mereka yang keluar dari bulan suci Ramadan namun mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun menjawab amin. Tangga kedua, celakalah bagi mereka yang mendapati kedua orang tua, bahkan salah satu di antara mereka tidak dapat membuat mereka masuk ke dalam surga. Nabi pun menjawab amin. Dan yang ketiga, celakalah bagi mereka
di mana namamu disebut, maka mereka tidak membaca sholawat untukmu. Maka Nabi kita menjawab amin. Yang jawab amin Nabi kita yang mulia, yang mendapatkan gelar Khalil, kekasih Allah. 124.000 Nabi, lebih mulia Nabi Muhammad. 313 Rasul, lebih mulia dan agung Nabi Muhammad. Yang menjawab amin baginda Nabi, yang berdoa malaikat Jibril. La ya'sunallah amarahum, tidak berdurhaka kepada Allah, tidak pernah membantah terhadap perintah. Kira-kira ini doa dikabul apa kagak? Kalau yang doa kita sih mungkin agak lama, yakin doa kita dijawab, betul bro? Tapi kalau udah pasti yang doa Jibril, yang jawab amin Nabi kita, pasti diijabah. Apakah kita masuk di dalamnya? Insya Allah kita keluar di bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman, sungguh-sungguh yakin kepada Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Ahli tafsir sepakat bahwa yang diampuni dosanya adalah berhubungan kepada Allah. Tetapi tatkala dia punya dosa kepada sesama manusia, belum meminta maaf, belum dimaafkan dan mendapatkan ampunan Allah, maka saya memaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Insya Allah maafin saya ya Bu, maafin saya ya Pak, Bapak Ibu begitu pun saling memaafkan. Tasawufah, insya Allah bersalah. Kita minta maaf, selesai berjamaah zikir bareng, nanti kita muhasabah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134 yang berbunyi, dengarkan dengan iman, jawab dengan kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang depan doang jawab, yang belakang belum ada suaranya. Saya doain yang jawab Allah yang kompak buat pengajian jadi orang kaya. Lampongan itu mengencang. Ulang sekali lagi yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibin dan segeralah mencari ampunan Allah, di mana Allah sediakan surga yang luasnya dari lebih luas langit dan bumi, disediakan untuk hamba yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit, di waktu kaya maupun miskin, di waktu susah maupun mudah, di waktu baik maupun pelit. Wal ghaiza wal 'afina 'anil nas, maka dia menahan amarahnya dan juga memaafkan kesalahan yang lain, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah sedekah yang ngaji, insyaallah tuh santri-santri kita lagi ngeliling keropak, ada duit 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang masuk banyak yang mana? 100.000 kencang, kecil lagi. Orang jawab kencang, gede jawabnya. 100.000 yang merah, begitu bro.
Bu, 100.000 ibarat kata lampu petrol maka kanan kiri depan belakang, apalagi di alam kubur sejuk udah kayak taman surga karena sedekahnya 100.000. 50.000 lilin rada goyang ibu, apalagi ada kipas angin rawat apa mati 2.000 pentol korek modal. Baik. Sedekah yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil kagak ikhlas. Cocok ya bu? Gitu. Karena orang yang sedekah baik di waktu lapang maupun sempit, sirru alaniyah, walaupun di antara sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Dia berniaga kepada Allah, tidak ada kerugian. Bal yasad, maka akan bertambah nilai keberkahan hidupnya. Maka jangan pelit, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Al-bakhil majnun, karena orang pelit sama dengan orang stres. Berarti kalau ada jamaah dia masih pelit, berarti jamaahnya ibu yang ngomong ya, bukan saya. Tapi kalau ada ustaz dari ceramah, ustaznya pelit, nah ustaz itu di sini dong saya dikatain stres pak, beneran pak, ya Allah. Bu, sampai mana ceramah saya? Berbuat baik kepada siapapun. Maka nahan amarah. Amarah ini harus kita tahan Bapak Ibu. Karena siapa yang mampu dia marah dan mampu menahan amarah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan kemudahan dalam hidup dan masalah. Maka tahan amarah. Siapapun di antara kita sulit. Ustaz lagi ceramah kalau nggak didengerin marah. Betul kan? Kita lagi ngomong dicuekin juga marah. Marah itu paling gampang. Buat apa sih bu ada senyuman kalau ada marah? Senyum aja senyum. Coba senyum. Senyum pak, giginya nggak usah kelihatan. Kering. Tapi indah, tabassum. Orang kalau namanya senyum sedekah kepada saudaranya. Maka dari itu marah itu paling susah. Innal ghadaba minasyaitan. Marah itu datangnya dari setan. Dan setan terbuatnya dari api. Fa innama tutmaru naru bil ma'i. Maka api kalahnya dengan air. Maka ketika kita lagi marah, falyatawadda, wudu. Dulu waktu kematian gimana? Suami ibu nunggu, aduh mama lama banget sih. Papa kan belum beres-beres, ini kan belum pakai baju. Aku udah jelekin baju, cuma masih sempit. Ini yang masih cocok sama aku. Ya, kamu tetap cantik pakai baju apa aja. Dulu pak. Dulu. Coba sekarang deh. Lama sih. Dandan dulu, dandan sama aja. Allah. Senyum aja pak, senyum sabar. Dulu istri kita kepaduk, aduh dedek paduk, dedek aduk, dedek sembuh deh, sembuh, I love you deh. Dulu. Sekarang, tangan kamu. Jangan lihat itu batu, kamu udah jam segini masih aja. Kita terlalu dulu. Ya Allah, apa susahnya kita sabar. Maka marah itu paling gampang. Sifat marah itu paling sulit kalau kita sudah masuk ke dalam ranah di mana ranah itu terbiasa dengan kebiasaan marah. Maka biasakan diri kita Bapak, kalau di mana banyak istighfar, banyak sholawat. Jadi ketika kita marah diruqyah secara tidak langsung. Kalau marah terus, jadi nggak bagus. Makanya banyak orang yang marah, pemimpin sama bawahan sakit hatinya walaupun sudah dimaafkan, tetap rasa marah itu sudah diingat dalam kehidupan. Berbekas seperti tancapnya paku, kemudian pakunya itu dicabut, tetap bekasnya pasti ada. Maka hati manusia seperti itu, apalagi perempuan kalau dimarahin, baper. Betul nggak bu? Makanya seperti itu Bapak, nggak usah marah. Kondisi seperti ini nggak usah marah.
kita saling menjaga satu sama lain, insya Allah terjaga hati kita. Saling memaafkan, meminta maaf mulia, jauh lebih mulia memberi maaf. Meminta maaf susah lebih susah memberi maaf. Maka kemuliaan hadir pada orang yang saling menyayangi karena Allah. Maka dari itu satu sama lain kita saling memaafkan tanpa ada yang meminta maaf kepada kita. Begitu Bapak. Gak usah kita namanya dendam. Sebelum dia datang ke rumah saya nggak bakalan maafin dia kebiasaan saya. Itu dendam al-adawa idza khalaqahu hasud. Bahkan permusuhan yang dicampur sifat hasud nggak akan ada obatnya. Marah sama suami nggak boleh, harus baik. Ya Bu, jangan sampai marah lantaran cemburu sama tetangga. Kan kata tetangga mah udah beli cincin, brewok sebar jari, kalau ngaji kekebet, cincinnya, gelangnya kelihatan akan, arti lah hiji-hiji ada kuaci akan. Marah sama suami. Akhirnya suami yang jujur jadi hianat, suami yang soleh jadi berbuat salah. Makanya abi kita ngajarin amal Allah yarham dalam kitabnya Al-Ihya, di mana dikaji sama beliau ada nasihat indah datang dari seorang istri untuk suami. Ketika suaminya pergi, maka istrinya membisikkan di telinganya, "Papa, emang kenapa Bu? Adik-adik saya manggil Papa. Emang ibu manggil suaminya naon? Ayam bebek? Cius." Iya, misalkan bahasanya kan santai. Yang penting jangan sia, aing gitu. Jangan bahasanya lu, gua nggak boleh kasar. Tapi kalau bahasanya Papa, aku sanggup menahan rasa sakitnya lapar dan miskin. Maka hati-hatilah dalam mencari nafkah. Tetapi aku tak pernah bisa sanggup dan menahan panas dan siksanya api neraka. I love you Papa. Allah. Kira-kira istri kita begitu apa kagak? Baik. Yang ada cemburu sama tetangga, tetangga udah beli kulkas, tetangga udah beli mobil, tetangga udah ngutang motor, tetangga udah bangun rumah, akan kerja di PT. Naon ke calon-calon ini ada? Astagfirullahaladzim. Oh, jangan seperti itu. Maka istri yang solehah bisa mendukung kegiatan suaminya, bisa mengantarkan ke dalam surga. Itu bisikan di telinga suami. Kalau bisa istri apa? Apa itu istilah kisbay? Cium dari jauh. Dan akan berhatilah sayang. Kan begitu. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang, tetap membawa kesetiaan. Aduh, nikmat banget punya istri begitu. Dijawab sama suaminya, dalam sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku engkaulah cintaku. Anaknya keluar, hei tayo. Hiburan ibu bapak, kalau cuek aja, kaku aja. Rumah tangga itu penuh dengan hiburan. Ibu itu laksana jantung. Tak kalah berdetak di detiknya, hilang dari hentakan jantung itu denyut nadinya, bahkan hilang kehidupan dalam rumah tangga. Maka jantung itu sumber bapak.
Maka perempuan ketika berhenti berdetak dalam candaan rumah tangga, maka tatkala seperti kuburan sepi. Maka butuh candaan. Maka dari itu hiburan. Perempuan itu harus dijaga. Maka kemuliaan hadir dalam rumah tangga dengan memuliakan istri. Istri yang disayangi dan dicintai oleh suami, dia akan bertambah kecantikannya setiap hari. Tapi istri yang menghormati suami akan bertambah kesetiaan suami pada tiap hari. Satu sama lain saling menyempurnakan. Itulah kesempurnaan cinta, menerima kekurangan. Betul? Begitu so sulit. Insya Nabiullah Ibrahim kan sekarang yang lagi viral, healing. Kalau healing itu orang sakit jiwa, stres. Berarti dia yang suka healing, orang yang nggak pernah punya hiburan. Di rumahnya penat. Nabiullah Ibrahim begitu ngajak istrinya, begitu dibawa ke istrinya dibawa sama Ismail ke tengah gurun. Walaupun ke tengah gurun, istrinya senang bukan main. Padahal mau ditinggalin. Itu kisah Nabiullah Ibrahim. Karena perempuan itu sejatinya kepengen hiburan, maka dihibur terus. Begitupun suami, dihargai terus, dihormati terus, saling memaafkan, bermuara dalam rumah tangga. Insya Allah berkah sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabbal Alamin. Maka saling memaafkan satu sama lain. Kenapa? Fa innahu yaumul ladzi yaghfirullah ta'ala fihi dzunubakum. Karena pada hari di bulan Syawal ini, terutama ketika hari raya Idul Fitri, maka saat itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfiru lakum dzunubakum wa yastajibu du'aakum. Selain dosa-dosa kita diampuni, doa-doa kita dikabul. Wa yanzuru ilaikum birahmah. Allah tatap kita semua dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Maka senang Bapak, selesai Ramadan ini kita harus benar-benar bersih. Lebaran siapapun orang bisa. Alhamdulillah ya. Tahu-tahu udah Lebaran cepat banget. Itu bagi orang yang nggak puasa. Bagi kita yang berpuasa, ya Allah, dari mulai imsak sampai maghrib Ibu, perjuangannya dahsyat. Gimana enggak? Hebat perjuangannya. Pagi, siang, sore, yang halal jadi haram, makan jadi haram, minum jadi haram, hubungan suami istri pagi, siang, sore haram, habis terawih hajar, boleh. Habis terawih jangan habis maghrib. Jadi indah. Maka silaturahim ini kita jadikan momentum bulan Syawal, di mana kita perbaiki hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada sesama manusia. Maka